Selamat hari Minggu, brothers sisters, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya seminggu ini kalau mau praktekkan kasih, karena Tuhan sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita, amin. Dan pagi hari ini mau belajar lagi, kita beri diri kita juga mau memuji menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Kau beri Tuhan. Engkau yang selalu punya tujuan buat hidup kami Tuhan. Dan kami jadi anak-anak-Mu yang mau selalu cari tahu, pengen tahu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya pada pagi hari ini. Semua yang baru yang Kau beri Tuhan. Dan terutama kami bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Waktu kami memuji menyembah-Mu, segala sesuatu bisa terjadi. Karena Engkau Tuhan yang ajaib, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam berbeban berat diberi kelegaan. Mungkin gak langsung dapat jawaban, tapi Engkau sumber dari segalanya Tuhan. Sumber kelegaan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kasih-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kami siap Tuhan, menaikkan syukur karena kami percaya dan selalu menyatakan Kau Tuhan yang setia. Kasih setia-Mu Tuhan jadi bagian hidup kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami mau memuji menyembah-Mu, haleluya, amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji
memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Ku kagumi Kau, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu, kami kagum padamu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Oh, Mazmur 63 ayat 4 sampai 9. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Haleluya, besar kasih-Mu Tuhan. Hey, Jesus. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya.
Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu, kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setia, kasih setia, tak pergi dariku. Mari kita sambut Abel kembali lagi loh. Lagi libur Bel? Lagi libur? Hah? Lagi UTS? Menarik ya, UTS malah kembali ke Bekasi. Kampusnya luar biasa. Pasti IPB. Emang iya, IPB itu memang menarik. Selain mereka ujiannya bisa pulang ke rumah, mereka juga bisa mengirim para radikalis-radikalis terbaik di Indonesia. Kalian nggak ngerti candaan itu. Ayo mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu dahsyat ya Tuhan. Hari ini kalau kami melihat semua yang kami punya, bahkan hari ini kami punya keluarga rohani, punya orang-orang yang bisa kami kasih dan kami dikasihi. Ini semua berkat ya Tuhan. Kadangkala kami lupa akan hal ini, sehingga kami kadangkala bisa tidak bersyukur. Ada orang yang bisa menjadi objek kasih kami. Kadangkala kami juga lupa bersyukur bahwa kami pun menjadi objek untuk bisa dikasih oleh orang lain ya Tuhan. Sehingga kami melakukan hal-hal yang kadangkala kami sesali ya Bapak. Tuhan pada pagi hari ini, biarlah jika kami mendengarkan firman, kami terpaku kepada Engkau saja. Dengan segala macam mungkin perspektif yang salah, kebodohan yang kami lakukan. Tapi kami sadar sepenuhnya ya Bapak, kami saja. Terima kasih untuk segala penyertaan Engkau ya Bapak. Terima kasih untuk segala kemuliaan yang sudah Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, biarlah ketika kami mendengarkan firman, kami benar-benar bisa melihat kepada Engkau saja. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan melanjutkan lagi. Ini minggu terakhir ya? Benar ya? Ini minggu terakhir kita akan belajar mengenai love in action ini sendiri. Dan saya berharap sebulan ini pemikiran kita, keyakinan kita mengenai persekutuan ataupun fellowship itu makin lebih dalam. Ya, saya berharap kita bisa lebih memahami kenapa Tuhan harus desain fellowship ini, betul tak? Motivasinya kita apa? Sehingga waktu kita menjalaninya ini berbeda dengan cara banyak orang melihat persekutuan atau fellowship itu. Saya berharap ada berapa kali khotbah dari Joni Guntur juga ya, itu bisa bantu kita. Dan hari ini pindah. Wah, siapa pernah pindahan rumah? Pernah pindah ya?
pindah rumah, tapi masih bawa barang-barang dari rumah lama, perabotan lama, biasanya rumahnya bagaimana? Bukan berantakan aja. Jadi rumahnya ini udah didesain tapi pakai perabotan lama, jadinya gimana? Hah? Biasanya nggak cocok ya. Nah, pernah pindah ke lain hati? Nggak ada yang berani jawab ini. Kalau ibadah pemuda pasti pernah, betul lah. Coba di sini tiba-tiba suami pernah. Istrinya langsung ngelihat, sudah lupa pelajaran khotbahnya apa. Dia cuma berpikir, Tuhan selamatkanlah aku. Nah kalau gitu diubah, jangan pindah ke lain hati. Pernah pindah kerja nggak? Nah lebih cepat jawabnya nih. Pindah kerja tapi masih bawa gaya lama dari kantor sebelumnya. Gimana? Hah? Nggak cocok ya? Sama mengenai fellowship. Hari ini saya kasih judul pindah. Kenapa? Mau punya fellowship, mau punya persekutuan di dalam gereja Tuhan, tapi masih pakai cara pemikiran lama, pasti nanti jadi nggak cocok. Nah, hari ini akan kita lihat sama-sama dari suratnya Rasul Yohanes juga, tapi yang nanti kita akan melihat perspektif lebih dalam lagi. Ada alasan kenapa Tuhan mau kita didesain dulu pindah dari alam maut ke alam hidup. Ngerti ya alam maut ya kalau orang Kristen ya? Artinya tinggal di dalam dosa. Ada alasan di balik itu semua. Kenapa kita disebut lahir baru? Kenapa disebut bahwa kita sudah mati dosa kita mematikan dosa kita dan kita hidup di dalam hidup yang baru. Ada alasan kenapa, saya sebutnya teologi ya. Teologi itu berarti pemikiran tentang Tuhan ya. Ada alasan kenapa teologi itu ada di dalam kekristenan. Yang mungkin ini akan sangat susah kita temukan di dalam model berpikir keyakinan yang lain. Nah memang tapi ini juga yang sering jadi masalah. Orang Kristen gak mau memahami, saya sebut nggak mau ya. Nggak mau memahami prinsip alasan tadi itu. Pindah dari alam maut ke alam hidup, pindah dengan lahir baru ya. Pindah dari hidup lama ke hidup yang baru. Nggak mau memahami itu dengan sungguh-sungguh, malah memakai model-model berpikir yang lain. Nah, ini yang sering jadi kendala. Contohnya, saya itu dibesarkan dengan nilai seperti ini, Pak Pendeta. Kalau di gereja saya diperlakukan seperti ini oleh sesama anggota gereja, saya nggak terima. Nah, lalu ada lagi pernah dengar omongan begini nggak? Ah, sama aja, di gereja ini kelakuannya sama aja kayak yang lain. Pernah dengar nggak seperti itu? Nah, kenapa bisa muncul ungkapan-ungkapan seperti itu? Karena tanpa sadar, saya pun dulu pernah ada di posisi itu ya. Saya tidak mau menggali lebih dalam teologi dari kenapa ada dikatakan kita pindah dari alam maut ke alam hidup. Pindah dari hidup lama ke hidup baru. Kenapa? Karena ini dasar dari model berpikir orang Kristen seharusnya. Makanya coba perhatikan. Karena nggak paham dengan konsep ini ya. Banyak orang Kristen itu merasa bilang begini, jangan serius-serius amat hidup jadi Kristen. Pernah dengar nggak yang begitu? Semangat banget sih jadi Kristennya. Ini kan kayak orang nggak ngerti gitu ya. Masuk UI, orang yang nggak pernah kuliah di UI, terus bilang sama anak UI, serius amat kuliah di UI. Nggak ngerti dia. Kenapa? Masuk UI aja udah susah. Keluarnya juga lebih susah. Maka dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh supaya bisa lulus. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bisa pakai. Nah, yang ngomong bukan anak UI, nggak ngerti dia perasaan itu.
Kalau dia anak binus, mungkin ya masuknya seru, keluarnya seru. Ya Jo ya? Ya. Gitu. Kalau IKJ beda. Masuknya gembira, keluar gembira. Nggak lulus gembira juga. Institut Kegembiraan Jakarta, gembira semua. Makanya anak UI nggak ngerti. Kok anak IKJ kayak nggak kuliah? Lah memang konsepnya gembira. Tangkap nggak model pola pikir ini? Dan sekarang bayangkan, anak IKJ kuliah ke UI. Apa jadinya? Orang langsung bilang, kamu serius kuliah nggak sih? Dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena model berpikir dia gembira. Dia tahunya bahwa kuliah itu harus gembira. Kalau nggak gembira, jangan kuliah. Pergi ke kantin. Gembirakan hatimu, baru masuk kelas lagi. Beda model berpikirnya. Yang satu niat jadi pemimpin bangsa. Anak UI kan lahir jadi pemimpin bangsa. Betul toh? Anak IKJ lahir sebagai anak UI. Kenapa? Begitu lulus baru dia sadar bahwa hidup perlu serius. Nah, itu model berpikir yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kenapa Tuhan harus desain ada namanya pindah itu? Nah, kita lihat sama-sama ayatnya. Iya, keluarin sayangku. Nah, ini ayat waktu dia bicara soal mengasihi di dalam fellowship yang jadi buku kita bulan ini. Betul toh? Dia bilang begini. Silakan bahannya ada dibagikan juga ya di WhatsApp group harusnya. Karena saya takut tulisannya kekecilan. Kita niat mau ganti TV seluas gedung ini. Ya, tapi nggak di sini, di luar ya. Biar kalian bisa baca. Kita tahu bahwa kita sudah, perhatikan kata-katanya. Apa? Sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Berarti akan atau telah terjadi. Telah terjadi ya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi ini dulu yang perlu dipahami. Tadi kan saya bilang ya soal itu ya. Soal pindah itu sendiri ya. Jadi menurut Rasul Yohanes, kenapa beliau bisa berpikir begini? Bahwa yang namanya orang mengasihi di dalam jemaat itu adalah orang-orang yang sudah pindah dari maut kepada hidup, dari hidup lama ke hidup baru. Malah kalau orang yang akhirnya susah mengasihi sesama saudara seiman, itu orang yang masih tinggal di dalam hidup lama, dalam maut. Ini bukan pemikiran yang berat sebenarnya. Justru pemikiran ini dia dapat puluhan tahun sebelumnya dari Kristus Yesus. Kita lihat ayatnya. Bermula dari perkataan Yesus untuk percaya dulu dengan dirinya. Ayo, keluarkan. Ngapain itu pada diskusi di sana, di multimedia. Di sini aja dengarkan saya. Tatap mata saya. Pindahkan slide-nya. Pindahkan slide-nya. Oke, ya. Oke. Ya, nah ini. Coba lihat. Ini kata Yesus. Waktu dia coba mengajarkan untuk mereka percaya Yesus. Nah sekarang saya mau bantu kita untuk memahami kondisinya. Kalau tiba-tiba nih saya ngomong saya Tuhan, kalian percaya? Siapa yang percaya saya Tuhan? Siapa yang tidak percaya saya Tuhan? Nggak apa-apa, angkat tangan, jangan malu-malu. Nggak marah saya. Oh memang saya bukan Tuhan. Saya kebalikannya. Tuhan. Nah, gitu. Ya, nah, sekarang bayangkan Yesus di zaman itu, dia ngomong dia Tuhan. Kira-kira gampang atau berat untuk percayanya? Hah? Oh, ya itu. Dan Yesus ngomong gini loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Tuhan yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke alam hidup. Menurut kalian, kalau kalian dengar ngomong ini di zaman itu, seperti saya tadi ngomong, saya Tuhan apa enggak?
Gampang atau susah? Waduh, ini mah susah banget. Susah banget. Ini tujuannya kemana sih Pak Pendeta? Ini ntar lagi saya beritahu. Untuk waktu itu percaya Yesus Tuhan itu butuh keberanian, butuh ngubah pola pikir, butuh ngubah keyakinan, butuh apa lagi? Butuh pemahaman yang luar biasa, plus hati yang kosong, hati yang lembut. Untuk akhirnya bisa mengatakan, aku percaya kepada Bapa di surga yang telah mengutus Yesus, dan aku percaya dengan setiap perkataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Wih, itu beratnya luar biasa. Tapi disitulah terkandung makna yang dahsyat. Kenapa? Dari usaha untuk mengubah pola pikir, pola hati, pola tindak bahwa Yesus Tuhan, itu membuat orang-orang di masa itu pindah dari alam maut ke alam hidup. Jangan samakan dengan zaman sekarang. Kita nenek moyang kita pun percaya Yesus Tuhan. Betul tidak? Ya sebagian enggak, ya masih parbegu, ya nggak apa-apa juga, tapi sekarang percaya. Betul tak? Kita nggak terlalu kesulitan percaya Yesus tuh, wong dari kecil udah dicokin. Makanya kita nggak butuh usaha besar mengubah keyakinan, mengubah ini. Kenapa? Karena kita udah dicokin itu, tapi di situ letak problemnya. Tanpa sadar, karena tidak ada usaha besar untuk mengubah dari pola hidup, pola pikir, pola tindak kita, pindah dari alam maut ke alam hidup pun tuh jadi nggak ngerti kita. Contohnya gimana Pak Pendeta? Siapa di sini pernah sakit keras hampir mati? Ada? Wah, ada beberapa orang. Tiba-tiba kamu dikasih tahu dokter, harus berubah Pak cara pola hidupnya. Harus berubah makannya, harus berubah ini. Ada yang niat nggak ngubah diri, apa jadinya? Jadinya gimana? Mati. Yang akhirnya waktu dengar itu berubah Pak. Jangan makan lagi babi. Makan sapi kecil Pak. Sama aja Pak Pendeta. Gitu. Ya, berubah Pak. Jangan lagi makan goreng-gorengan Pak. Berubah Pak. Jangan lagi ngerokok Pak. Jangan lagi minum alkohol. Saking dia melihat muka anak istrinya. Betul tak? Dia teringat. Semua dengan apa yang sudah dia lalu, dia bilang, saya berubah. Besok berubah nggak? Kebanyakan kita dengar kisah itu ya. Dia berubah ini, dia berubah itu, dia berubah ini. Hidup nggak dia? Hidup. Nah itu orang yang seperti dibilang pindah dari alam maut ke alam hidup. Kenapa? Karena tiba-tiba terjadi satu perubahan pola pikir, pola tindak, pola hati yang membuat dia memilih untuk hidup. Problemnya ini isu rohani. Mau mati rohani pun masih hidup kita. Jadi nggak terlalu kelihatan ini ya. Kayak gini loh. Dikejar setan, semua pasti bertobat. Tiba-tiba waktu dikejar setan, semua panggil nama Tuhan kan? Kenapa? Karena berhubungan dengan nyawanya. Walaupun yang mendekati sesuatu yang sifatnya spiritual. Kok bisa bicara setan Pak? Karena tadi malam saya kunjungi rumah jemaat di Kerawang, anaknya nonton film setan, saya ikutan nonton. Pas saya nonton, kok gini ceritanya? Saya bilang, kenapa? Kok setannya kurang dapet? Belum pernah jadi setan sepertinya. Nah, balik lagi nih. Jadi, karena dia nggak memahami bahwa dia ini berada di dalam satu titik yang begitu penting, dia nggak ngerti itu pindah dari alam maut ke alam hidup itu. Apalagi menyangkut hal spiritual. Nah ini problem banyak orang Kristen. Sejauh ini lebih jelas nggak? Nah, waktu Tuhan bilang bahwa dia adalah Tuhan dan kamu perlu percaya sama saya, maka kamu
Akan pindah dari alam maut ke alam hidup. Kira-kira orang seperti itu kemudian dia akan terus dengar kata Tuhan nggak? Halo? Karena dia udah ubah model pola pikirnya, dia akan dengar terus perkataan Tuhan nggak? Dengar. Makanya kemudian ini yang disampaikan Tuhan di berikutnya. Next slide. Nah, ini ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku beri perintah baru. Supaya kamu saling mengasihi. Dengan cara itu kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu saling mengasihi. Kira-kira orang yang saat itu, yang sudah berubah model pola pikir, dia percaya Tuhan. Bahwa tadinya dia ngelihat Yesus hanya nabi, guru, sekarang dia percaya Yesus Tuhan. Kira-kira dengar kata-kata seperti ini dengan gampang nggak dia ikuti? Gampang. Kenapa? Dia sudah ubah segala macam pola itu. Nah, balik lagi sekarang ke ayat yang tadi. Ayat yang pertama. 1 Yohanes, ayat yang pertama, paling awal. Ini. Sekarang paham nggak waktu Rasul Yohanes ngomong ini? Ini nggak hanya dipahami sesimpel yang kita baca. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu dibilang sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup karena ia mengasihi saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia masih dalam maut. Dia bicara jauh lebih dalam bahwa memang sudah terjadi perpindahan pola pikir, perpindahan pola hati, perpindahan pola tindak. Siapa itu yang nggak mengasihi? Mereka tetap tinggal di dalam maut, mereka yang nggak pindah. Jadi jangan nanti berpikir kayak ini ancaman. Enggak, ini bukan ancaman. Ayat ini nggak ngomong ancaman. Kristen tuh agama yang nggak ngancam-ngancam. Tapi itu banyak, masuk neraka, ini akan ada itu dan sebagainya. Lain kali pelajari lebih dulu. Ini bukan ancaman. Itu konsekuensi. Beda ancaman sama konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang sudah akan kita dapat. Contoh, apakah guru mengancam kalau dia bilang, anakku, kalau kamu nggak dapat nilai 6, kamu tinggal kelas. Dia ngancam. Dia ngancam nggak? Dia nggak ngancam. Dia sedang kasih tahu konsekuensi. Nah, masalahnya nilaimu rendah semua ini. Matematika 1. Ya. Pelajaran paling gampang se-Indonesia yaitu apa? PMP. Ya. Oh, PPKN sekarang ya. Ya. Ya, PPKN ya. Zaman saya PMP masih. Makanya begitu jadi PPKN gak ada moralnya anak sekarang. Dulu masih mending pendidikan moral Pancasila. Ada moralnya. Sekarang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nggak ada bicara moral. Makanya semua kelakuannya hayu. Itu pembelaan pendeta aja. Ya, karena zamannya masih PMP. Ya. PMP nak. Ibu nggak tahu kamu ini manusia apa enggak. Nah, kenapa? Dua. Nah, kalau kamu nggak dapat 6 nilai ini, kamu tinggal kelas. Dia sedang ngancam. Enggak. Dia ngasih tahu konsep sama. Alkitab itu lebih banyak ngasih tahu konsekuensinya aja. Yang sebenarnya untuk prepare kita kayak untuk dibangunin gitu loh. Ayo sadar kalau nggak bahaya hidupmu loh. Nah, hal ini juga sama. Jadi ini bukan sebuah ancaman. Jangan juga ini berpikir sepertinya sebuah pemisahan. Rasul Yohanes tidak lakukan pemisahan. Mana yang masih, gereja mana yang masih hidup alam maut, silakan di sebelah kanan saya. Silakan yang hidup di alam hidup, silakan di sebelah kiri saya. Tidak ada. Tapi dia bukan sedang melakukan pemisahan karena dia tahu yang hendak nanti melakukan pemisahan itu Allah itu sendiri. Hakimnya Tuhan nanti di akhir zaman, betul. Tetapi dia ngasih tahu konsekuensinya. Bagaimana kalau saya tetap hidup di dalam maut, Pak Pendeta? Simple, Rasul Yohanes ngasih tahu itu bahaya loh kamu. Kamu hidup di alam maut tapi masih tinggal bersama dengan orang-orang seiman di gereja. Bahaya, kenapa? Karena akan terjadi kesesatan. Itu kan yang ditulis di Yohanes, saya udah pernah khotbahkan ya. Akan terjadi kesesatan.
akan terjadi pertikaian, akan terjadi perpecahan. Nah, ini semua udah terjadi. Terjadi konflik di dalam gereja. Nah, yang ngantuk tidur ditepuk-tepuk dulu, ditepuk-tepuk. Saya tahu tadi malam pasti berat ya. Ngantuk tepuk-tepuk dulu. Nah, terjadi hal-hal yang nggak kita sukain. Inilah yang akhirnya membuat orang di gereja berkata begini. Sama aja di gereja ini sama di gereja sana. Muncul perkataan itu. Akhirnya kita nggak merasa aman. Di mana lagi saya bisa menumbuhkan iman saya? Nah, ini yang kejadian di Eropa, makanya banyak gereja tutup. Akan sampai nggak ke Indonesia? Sampailah. Kapan Pak Pendeta? Nggak tahu saya. Bisa cepat, bisa lambat kalau kita nggak berubah. Loh, kalau orang akhirnya nggak punya agama, gimana Pak Pendeta? Ini maaf ya, saya sedikit keluar ya. Saya itu nggak takut dengan agama lain. Kekhawatiran saya, maksudnya takut itu kekhawatiran saya. Saya itu nggak khawatir dengan agama lain. Saya khawatir dengan orang akhirnya memilih nggak lagi percaya Tuhan. Kenapa? Biasanya orang yang memilih nggak percaya Tuhan, karena dia sudah skeptis soal Tuhan itu. Kalian tahu apa yang terjadi kalau akhirnya kita nggak percaya Tuhan? Siap-siap terjadi perubahan pola pikir yang membuat nanti degradasi. Hari ini orang bisa bilang, karena agama, lihat ya Indonesia banyak agamanya, malingnya pun banyak. Betul. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi itu, mau beragama tapi nggak pindah alam. Makanya jadi rusak. Tapi kenapa negara yang nggak pakai agama hidupnya lebih makmur? Bukan lebih makmur. Karena mereka terfokus kepada pendidikan. Pendidikan membuat manusia memahami pola pikir sebab akibat. Bagus enggak? Pada level tertentu itu bagus. Tetapi ingat, karena dia mengasihi dengan bukan konsep agape, filia, storge tersebut, tinggal tunggu waktu. Ini semua tentang kepentingan dirinya. Masih ingat ya, ada kasih tahu macam model kasih itu ya, model cinta itu ya. Itu hanya tinggal tunggu waktu, ini semua tentang dirinya. Masa sih Pak, tidak percaya lihat kejadian di Bali barusan. Bukan orang jahat itu, bule-bule yang lagi di acara ibadah melasti menyambut hari Nyepi itu, bukan orang-orang jahat mereka. Tapi karena mereka begitu percaya hak asasi manusia, sampai ke kampung orang, dia ngerasa bahwa selama saya nggak ganggu kamu, izinkan saya. Dia mengganggu kestabilan yang sudah dibentuk. Sekarang bayangkan, ini masih konteks individu. Bayangkan kalau ini jadi konteks komunitas, konteks masyarakat, model berpikir individu kayak gitu. Bakal ribut nggak kita? Kalian nangkep nggak maksud pemikiran saya? Ini jadi jangan ada orang berpikir, lebih bagus nggak ada agama. Saya bilang, malas mikir kamu. Malas mikir kamu itu. Nggak belajar kamu sosiologi dan antropologi, itu malah dampaknya lebih parah. Nggak kelihatan 50 tahun. Kenapa? Karena manusia lagi belajar berevolusi 50 tahun pertama mencapai diri yang lebih baik melalui pendidikan. Tapi begitu udah tentang dirinya semua, dia akan buat tatanan hidup yang membangun komunitas mereka. Mereka nanti nggak akan terlalu peduli bagian hidup yang lain. Ini nanti jurangnya yang berat. Kekristenan menolak dua konsep tadi itu. Beragama tanpa pindah alam, atau juga fokus kepada membangun tatanan sosial yang baik tanpa memikirkan orang lain. Masa sih tatanan Eropa nggak mikirin orang lain? Nggak percaya, coba lihat sekarang. Dibayarnya Indonesia untuk jaga hutan, betul toh? Betul tidak? Lah hutan dia dijaga nggak? Nggak punya hutan kan dia? Terus bayar orang lain dengan bilang apa? Kamu hutannya ya dijaga, karena ini kita alamnya udah rusak. Ngapain kamu suruh orang jaga hutan dia, jaga hutan milik orang lain itu? Kamu sendirilah bangun hutanmu. Ngapain kamu sibuk ngurusin orang lain buat salah, tapi kamu nggak ngurusin salahmu? Nangkep nggak model berpikir itu? Nah ini yang bahaya nanti. Halo?
Ini yang nggak ada. Makanya orang nggak paham. Kenapa? Kan dampaknya belum luas. Begitu dia sudah masuk kepada, itu kan baru level individu ya. Sekarang dia masuk ke level society, level masyarakat. Wah, berabe dunia persilatan. Makanya jangan berpikir kayaknya enak aja gitu. Enggak, Yesus itu pemikirannya dalam. Makanya dia minta, kenapa di gereja kamu perlu mengasihi dalam persekutuanmu? Karena ini akan memperbaiki tatanan sosial. Halo. Makanya kamu perlu pindah alam dulu. Pindah dulu pola pikirmu. Kenapa? Supaya kamu bisa menciptakan satu tatanan sosial yang baik. Yang harapannya tatanan sosial ini nanti nyebar. Kemarin ada datang pendeta dari Vietnam. Nanya sama pemimpin Merit. Bilang begini. Suka nggak di Bekasi? Suka. Gimana kalau kamu pindah ke gereja yang lain di kota lain walaupun GKDI? Mereka bilang begini, kemungkinan enggak mau. Kenapa? Karena ngerasa di sini kami udah terbantu begini. Kenapa dia bisa berpikir dia enggak mau dan dia ngerasa di sini sudah bagus? Karena dia sudah tahu consciousness-nya, alam bawah sadarnya. Disinilah tempat yang tepat dia belajar membangun hidup persekutuan sejati sehingga nanti punya kualitas hidup yang lebih baik. Contoh, ada yang di sini punya gaji 20 juta, terus pindah kerja gaji 2 juta. Mau? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Nolnya kurang ya. Karena kita sudah merasakan hidup yang lebih baik. Sama prinsipnya. Makanya Tuhan kasih PR. Maaf ya ini pelajari kalau berat kasih tahu ya. Tapi saya harus benahi kalau enggak nanti enggak ini loh. Makanya Tuhan kasih PR sama siapa? Kita orang Kristen. Pindah alam dulu yuk. Supaya kau bisa bangun persekutuan di gereja yang bagus. Jadi ini tatanan sosial diciptakan satu kehidupan sosial yang lebih baik. Sehingga orang akan berpikir apa? Inilah contoh masyarakat yang baik. Tuhan ciptakan gereja. Modelnya kecil. Dengan harapan ini akan menyebar. Itulah konsep penginjilan dalam pemikiran sosiologi. Kenapa kita nginjil? Supaya tatanan sosial yang baik ini, yang sudah tersusun dengan baik diisi oleh orang-orang yang pindah alam ini, bisa disebarkan kepada komunitas yang lebih besar, sehingga dunia akan lebih baik nggak? Sekarang nangkep nggak? Makanya perlu dimulai dari lingkup kecil ini dulu. Halo? Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa ini? Kita lihat poin berikutnya, nomor satunya. Nih, Pak Pendeta, poin baru? Enggak, ini semua poin lama, percaya sama saya. Tapi harus dihidupi dengan model pola pikir yang saya sebut tadi itu. Yang pertama, kita akan mampu mengasihi karena Allah lebih dahulu apa? Nah, sekarang saya beritahu model pola pikir ini ya. Begini. Kenapa banyak orang Kristen terpaksa mengasihi? Karena dia merasa berhak. Tadi lihat enggak bahwa Tuhan itu memberikan informasi, Tuhan Yesus ya, lalu mengatakan siapa yang mau percaya. Artinya ada sebuah pilihan enggak? Ada sebuah pilihan ya. Yuk sama-sama kita lihat ayatnya supaya kita lebih paham. 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena kita mengasihi, kita mengasihi karena apa katanya? Nah ini, kita biar paham. Jadi begini, di sini terkandung pilihan bagi orang Kristen. Dia memilih percaya Tuhan. Karena dia memilih percaya Tuhan, maka dia siap dengan segala paketnya hidup di dalam Tuhan. Salah satu yang menarik adalah alasan kenapa orang Kristen mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi dia.
Ini jadi maksudnya bagaimana? Tuhan ada nggak dipaksa memilih kita? Tuhan maksa milih kita kah? Dia dengan suka hati pilih kita. Masa sih Pak Pendeta? Makanya coba lihat kanan kiri. Coba lihat kanan kiri. Adakah di sini penguasa dunia? Ada? Dibanding dengan lingkungan kamulah, kamu nomor 1 di situ kah? Kamu nomor 1-nya? Kemungkinan bahkan kita mungkin nomor urut terakhir di dalam kualitas hidup. Betul tidak? Tapi kenapa kita dipilih beda-beda di sini? Sebegitu hebatnya Tuhan, Dia pilih kita semua menjadi spesial, jadi anaknya dengan sebuah prinsip begini nantinya. Kau bisa melihat, tidak ada yang kupilih secara khusus. Semua orang kusayangi. Masa sih Pak Pendeta? Kan dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan ada disebut hanya orang-orang tertentu. Buat semua. Nah, karena begitu besar Tuhan mengasihi kita katanya, dan kita semua di sini, maka prinsip yang sama akan juga terjadi, yaitu apa? Waktu kau mengasihi, kau nggak lihat-lihat. Nah, Tuhan aja nggak lihat-lihat. Ada yang giginya jongos, ada yang enggak. Ya, ada yang mancung, ada yang enggak. Ada yang karakternya masih minus, ada yang udah plus. Tuhan pilih supaya semua apa? Kita belajar juga bisa mengasihi satu sama lain. Nah, sekarang saya akan masuk sini. Apa yang terjadi kalau kita melihat seperti ini? Bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Kita punya modal untuk bisa mengasihi orang lain. Loh kok begitu? Karena kita sudah melihat contohannya. Bahwa Tuhan memilih kita nggak mandang-mandang. Kita punya modal untuk mengasihi orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan udah mengasihi kita walaupun kita masih jelek hidupnya. Jadi kita bisa mengasihi orang lain yang hidupnya juga masih jelek. Kita punya modal mengasihi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Makanya kita bisa mengasihi mereka yang berdosa. Kita punya modal untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita sebelum kita bertobat. Makanya kita pun belajar mengasihi orang yang belum. Ini jelas nggak? Ini mengandung modal. Apa yang terjadi kalau nggak ada peristiwa itu? Bahwa Tuhan udah lebih dahulu mengasihi kita. Yang terjadi kita merasa berhak. Enggak lah. Males gua mengasihi dia. Kenapa? Kelakuannya gitu, males gue ngasih dia. Saya yakin gak ada orang Kristen begitu. Banyak ya? Kenapa ada orang Kristen bisa begitu? Karena dia gak paham ayat ini. Makanya dia merasa dia berhak. Dia gak ngelihat contohan itu. Masa sih Pak Pendeta? Saya ingin kasih tahu satu cerita ya. Bapak saya itu hidup susah di zaman dulu. Harga beras yang mahal banget, sehingga harus makan singkong. Dulu cara dia adik dia 10. Jadi mereka bersepuluh, adiknya 9. Cara dia untuk ngumpulin makanan, dia waktu itu masih SD ya. Dia kerja ke toke, seorang toke yang punya toko beras. Jadi pakai apa namanya ini? Gancu ya? Apa? Hah? Gancu ya? Nah. Jadi kan dulu goni beras itu tahu kan yang dari apa itu ya, tahu ya? Nah, jadi dia waktu SD dia cerita sama saya. Nanti saya kasih tahu kenapa dia cerita sama saya. Dia ngangkat gitu beras, bayangkan anak SD ya. Sengaja ininya digoyang-goyang, biar berasnya ada keluar dikit jatuh. Lalu diangkat. Nah, nanti abis sudah nurunin beras, dia akan ambil, itu beras diambil dia dimasukin kantong. Tapi nggak boleh ketahuan sama tokenya. Toke itu maksudnya juragannya. Ya. Karena kalau nggak nanti diambil. Dia masukin di sininya, gitu ya, masukin ini. Kan baju dulu nggak kayak kita kan sekarang slim fit ya. Baju dulu tahu ya, anak-anak kan bajunya biasa kegede-gedean ya, kayak gitu ya.
Jadi bilang, jadi nggak terlalu ketahuan, dia masukin kantongnya. Dia nanti pulang berasnya dia cuci. Lalu itulah sedikit, biasanya dia kasih dulu ke adik-adiknya supaya adik-adiknya bisa makan. Singkat cerita, adalah seorang margasi Tompul di Medan yang nolong dia masuk kerja di Pertamina. Dia masuk kerja di Pertamina, sehingga dia akhirnya punya penghidupan lebih baik, pindah lagi di perusahaan-perusahaan gas. Nah, kenapa saya mau cerita ini? Karena dulu saya kesal lihat dia. Banyak banget anak asuhnya. Tetangga minta disekolahin anak. Ini orang-orang Aceh sekitar kami tinggal. Pak Tompul. Ada Pak Tompul. Gitu ya. Ya, datang. Kan kami ngelihat anaknya waktu itu ya. Dikasih uang lah untuk sekolahnya, jadi tentara, jadi polisi, untuk ini. Disekolahin jadi guru. Kita kan berpikir, saya dibeli mainan aja susah, ini ngasih uang ke orang lain. Mereka memang ngasih sesuatu, tapi ngasih ayam, ngasih telur. Nggak penting juga buat saya kan. Saya bete aja mukanya. Bapak kadang panggil, Riko ayo disalam gitu. Kamu. Nah, dulu itu, bapak saya lihat itu ya, dia pernah tegur saya juga. Maksudnya, kamu tuh bisa ini enggak sih? Ya bapak apa itu? Semua orang ditolong, kami enggak. Hidup kami lihat nih kayak gini. Anak bapak perhatiin anak bapak dulu lah. Wah, karena nggak paham, betul toh? Nah, satu hari saya masih ingat, saya sama dia tuh suka mancing kan. Mancing sama lari sore ya. Jadi satu hari dia cerita pas kami mancing. Dia cerita yang tadi saya cerita. Setelah dia cerita, dia bilang begini. Kalau tidak ada orang yang sayang Bapak, sehingga Bapak akhirnya punya penghidupan orang lain, mungkin hari ini kamu pun gak ada. Mungkin hari ini kamu gak nikmati semua yang kamu nikmati ini. Itulah kenapa Bapak mau nolong orang-orang ini. Karena Bapak ingat dulu Bapak pernah ditolong. Nah, sekarang kalian baru ngerti ya, saya arahin di sini ya. Apakah bapak saya terpaksa sekolahin orang lain, bantu uang orang-orang Aceh yang nggak dia kenal itu? Dia nggak terpaksa. Dia lakukan dengan sukarela. Walaupun tahu mungkin uang dia ngepas. Tapi kenapa dia lakukan dengan sukarela? Simple. Karena lebih dahulu ada yang pernah mengasihi dia. Orang yang nggak pernah rasakan ini, nggak ngerti. Jadi saya nggak mau menghakimi, tapi kalau ada orang Kristen susah ngampuni, kalau konflik udah selesai, ini gak usah di gereja. Saya udah paham, saya nggak mau ini. Dia nggak ngerti bahwa Yesus udah mati buat dia. Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti bahwa Yesus udah mengasihi dia lebih dahulu. Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti waktu dia bilang, hah ini apa kok nggak ada yang mengasihi? Seharusnya mengasihi saya dulu dong. Ini kok ini, saya diperhatiin dong daripada. Dia nggak ngerti kasih Yesus. Kenapa? Karena mungkin dia nggak pernah mengalami kasih Yesus itu. Hutang nyawa itu, hutang hidup itu. Makanya muncul keterpaksaan. Dulu saya paksa orang, ayo mengasihi. Dilakukan, tapi nggak ngerti kliknya. Jadi sekarang gimana Pak Pendeta? Saya akan tetap tegur, tapi saya akan bilang, mungkin dia perlu keluar dulu. Mungkin dia perlu merasakan hidup di dunia nyata dulu. Bagaimana Yesus mengasihi dia. Biar dia nanti waktu datang lagi ke gereja, biar dia nanti waktu kembali lagi bersama saudara-saudari, dia paham. Yesus pernah ngasihi dia. Tapi orang yang nggak paham soal ini, susah dia ngasihi. Halo? Ini kan soal pindah kan? Orang yang pernah dikasihi, orang yang pernah ditolong dengan sangat, dia pindah itu. Dari hidup lama ke hidup baru. Bahwa berikutnya dia akan berjanji, saya akan mengasihi orang lain. Nah, kenapa kalau di gereja banyak yang nggak seperti itu Pak Pendeta? Saya nggak mau hakimi, tapi kemungkinan dia nggak paham soal bahwa Yesus sudah mengasihi dia lebih dahulu.
Makanya coba lihat ayat berikut ini. Nah ini lewat aja dulu, nanti aja ini. Takut kelamaan waktunya. Ini, terus next. Nah ini ya. Ini kan dibilang ya. Rasul Paulus bilang gini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih ayat yang simple. Tapi mengandung makna yang dalam, apalagi kalau kita pernah berada di ujung tanduk lalu ada orang nolong kita. Saya bersyukur. Satu hari bapak saya setelah dia ngomong gitu dia bilang, kamu tahu hidup ini seperti domino. Kalau hari ini bapak nolong orang-orang tersebut, satu hari Tuhan juga nggak tinggal diam. Akan ada orang yang nolong kamu. Ini keyakinan bapak saya ya. Kapan? Bapak nggak tahu. Mungkin pas kamu merantau nanti. Dan itu terjadi. Waktu saya ngerantau, saya ketemu dengan orang-orang yang mau mengasihi saya. Datang ke Jakarta. Bayangkan, anak Aceh datang ke Jakarta. Ngomong sedikit aja masih sike. Tapi Tuhan kirim orang yang nolong. Kenapa? Saya baru ingat setelah itu. Ini yang bapak saya bilang dulu. Tapi saya bersyukur, karena ada orang yang nolong saya jadi belajar. Kenapa saya harus nolong orang lain? Hanya mereka yang egois, hanya mereka yang nggak pernah pindah alam itu ya. Yang masih berpikir ini tentang dia aja. Aduh jauh ya. Pergi ke rumah orang tersebut bantu, jauh ya. Aduh, capek ya. Harus ngobrol-ngobrol ya. Aduh, harus bantu-bantu ya. Hanya orang yang nggak pernah ditolong hidupnya. Atau sebegitu dia nggak pernah tahu bahwa orang pernah nolong dia. Tapi orang yang udah ngerti, dia akan lakukan ini. Nah ini prinsip dari pindah tadi nih. Sejauh ini jelas enggak? Makanya penting Tuhan terlebih dahulu ngasih kita. Nah itu juga yang ada dibilang oleh, mundur lagi lah, nggak apa-apa biar saya kasih tahu. Buku Mazmur tadi. Nah sebelumnya, ini kan. Ini lihat ini seperti kata si Daud itu. Dia bilang gini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan. Jadi dia ngeliat alam besar dulu ya. Ih keren banget, betul toh? Luar biasa. Baru dia bilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Next slide. Next slide. Enggak, sebelumnya. Nih, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wow. Lihat nggak model pola berpikir? Karena seorang Daud tahu dia bukan siapa-siapa. Makanya dengan gampang dia bisa tahu waktu Tuhan membuat karya ini, dia bisa tahu bahwa karena saya bukan siapa-siapa, makanya dia mau lakukan apa-apa untuk Tuhan. Suruh Tuhan sana, ayo buat begini, ayo begini, ayo. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Bapak cuma petani, punya domba, aku cuma penggembala domba. Dia angkat jadi raja. Dia tahu makanya dia kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi orang yang nggak pernah merasakan kasihnya Tuhan, orang yang nggak pernah merasakan bahwa Tuhan pernah mengasihi dia, pasti susah. Completely susah. Karena dia tidak tahu rasanya dicintai, rasanya hutang budi, rasanya hutang nyawa, rasanya hidup diubahkan. Dia nggak pernah tahu itu. Makanya dia akan sangat susah mengasihi. Kalau ada orang seperti itu gimana Pak Pendeta? Banyak doain aja. Semoga dapat hidayah. Jadi hidupnya berubah. Yang kedua. Nah ini menariknya nih. Supaya kita makin paham soal pindah itu. Jadi kita makin tahu. Wah saya perlu pindah apa enggak ya. Kita mampu mengasihi karena kita tinggal dalam Tuhan. Tema lama. Betul. Tapi ini juga yang banyak boncosnya. Kita lihat sama-sama.
Tadi kita udah tahu, karena Tuhan udah lebih dahulu ngasih kita. Betul tak? Kita lihat ayatnya. Barang siapa menuruti segala perintah Tuhan, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini kata Rasul Yohanes ya. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Coba perhatiin. Betul. Kamu mau nggak mengasihi seseorang, tapi kamu nggak punya nilai kasih itu? Mau nggak? Kenapa seorang Riko bisa mengasihi orang lain seperti itu? Karena saya tinggal di dalam nilai bapak saya tadi. Bapak saya pernah ditolong orang, dia nolong, saya lihat contohan itu. Saya merasakan nubuatan dia. Satu hari ketika kau pergi keluar kota, ketika kau merantau, akan ada orang yang nolong kau. Kenapa? Karena Bapak sudah nolong orang, itu akan terjadi lagi pada hidupmu. Kalau itu terjadi, Riko, tolonglah orang lain. Saya tinggal di dalam ajaran Bapak saya itu, maka saya melakukan itu ke orang lain tanpa terpaksa. Kalau kita nggak tinggal di dalam satu ajaran yang kita ambil, kita akan susah mengasihi. Tapi kalau kita memilih tinggal dalam satu ajaran yang mungkin tepat, entah itu ajaran Tuhan, entah itu ajaran Bapa kita, ataupun keyakinan kita sendiri, itulah nanti model kita mengasihi. Saya ulangi ya. Entah apapun itu ajarannya, itu yang kita pilih, kita tinggal, itulah model kita mengasihi. Kalau kita ngeliat di rumah, semua model hitung-hitungan. Lalu kita berpikir, oh, segala sesuatu hitung-hitungan. Itu kan tanpa sadar kita tinggal di dalam ajaran itu, toh. Maka cara kita mengasihi, hitung-hitungan. Ada yang mungkin dari keluarga yang bagus, tetapi satu hari dia dikhianati oleh temannya. Terluka hatinya, hancur hatiku. Hancur hatinya. Dia bilang dari saat itu, jangan terlalu dekat dan ceritakan rahasia sama orang lain. Karena satu hari dia akan khianati kita. Tinggal dia di dalam ajaran itu kan. Masuk dia ke gereja. Lalu dia bilang, jangan banyak cerita apa-apa, jangan terlalu dekat. Jadi susah dia mengasihi. Karena dia tinggal di dalam ajaran itu. Nah sekarang, kenapa orang susah mengasihi dengan nilai-nilai Tuhan Yesus? Simple, karena sebenarnya dia nggak tinggal di dalam ajaran Yesus. Ada sesuatu yang masih dia tinggal. Yang nggak kelihatan apa itu. Bisa jadi pengalaman masa buruk dia, yang akhirnya itu jadi ajaran dia. Bisa jadi itu adalah omongan orang tuanya. Jangan dekat-dekat sama orang Batak ya. Makan orang. Lihat, kakekmu di Medan dimatiin sama dia. Orang Batak bahaya tuh. Dia pergi kemana-mana, lihat orang Batak kayak lihat hantu. Datang yang orang Batak, ngomong, jangan dekat-dekat dengan orang Cina ya, bahaya mereka tuh. Kenapa? Semua uang diambil mereka. Mereka itu rusak banget hidupnya. Kau tahu ya, dibuat miskin. Bapakmu dulu dibuat miskin ya sama orang Cina itu ya. Dia pergi ngeliatin orang Cina aja. Cina. Kenapa itu kejadian? Tanpa sadar dia tinggal dalam ajaran itu. Kita itu baru bisa mengasihi kalau kita milih tinggal dalam ajaran Yesus. Kita boleh ngomong, kita ini jadi Kristen, tapi belum tentu ajaran Kristus yang kita tinggal. Bisa jadi yang kita tinggal itu adalah ajaran-ajaran yang lain. Nah ini akan mempengaruhi kita, apalagi media sosial, betul toh? Ini mempengaruhi banget. Tanpa sadar kan kita terpapar terus ya. Apa yang dia ajarin, dia bilang, oh iya betul ya. Ih bahaya ya. Lihat nih, ini baca nih. Baca nih suamiku, lihat nih. Karena dekat-dekat di gereja, akhirnya selingkuh dengan sama orang gereja. Jangan dekat-dekat. Ampunlah. Baca. Nih, baca. Ini kenapa nih? Tester install, lihat pendeta, mahal-mahal hidupnya. Nih, uang kita lari kayak gini nih. Mengapain ngasih uang ke gereja?
Tapi datang terus dia minta khotbah yang bagus, minta AC yang bagus. Kan agak aneh model pola pikirnya. Dikira dibayar pakai daun. Kenapa? Karena tinggal di ajaran yang bukan ajaran Kristus. Kita baru bisa mengasihi dengan nilai Kristus kalau kita tinggal di dalam ajaran Yesus. Sesimpel itu aja. Jadi gimana caranya Pak Pendeta? Simple. Kalau kamu mau bisa mengasihi dan merasakan kasih di gereja itu dengan kasihnya Kristus, semua pilih pindah. Pindah ke alam pemikiran Kristus. Pindah pola hati, pindah pola tindak semua karena Kristus. Jadinya enak nggak? Enak. Masalahnya mau pindah nggak? Saya punya sofa, udah pindah rumah 3 kali, sofanya itu aja. Saya setiap kali lewat ruang tamu saya, kayak ada yang nggak pas. Saya lewat, kayak ada yang nggak pas. Lalu istri saya bilang gini, ya iyalah, model rumah udah beda, sofanya itu aja. Nggak pas-pas lah. Iya betul juga ya. Sama di gereja. Muncul orang-orang di gereja masih bawa nilai-nilai lama. Masuk ke gereja, tiap ada yang lewat langsung kayak ada yang nggak pas di gereja ini. Kayak ada yang nggak pas di gereja ini. Ya pasti nggak pas, karena masih bawa ajaran-ajaran lamanya semua. Tapi kalau kita ajarannya semua sesuai dengan desainnya gereja, pas masuk, pas gereja ini. Pas ya, enak ya. Ya enak. Sejauh ini jelas nggak? Ya. Nah sekarang kita lihat nih. Nih lihat apa kata si Rasul Paulus di Galatia. Dia bilang gini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah katanya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia bilang gini, namun aku hidup tetapi bukan lagi hidup sendiri yang aku hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dia tahu, waktu dia jalani hidup dia, diganti dia itu. Bukan lagi nilai lamanya, tapi dia ganti dengan nilai-nilai Yesus itu. Makanya jadi pas. Nah, orang kok tanya, kok seorang Rasul Paulus yang bisa jadi orang hebat, bisa pergi keliling, ngerasakan hidup yang cukup aja, nggak pernah berlebih, tapi dia malah seperti enjoy dengan Tuhan. Kenapa? Diganti dia itu. Biar pas. Pernah nikah? Salah jawab, hati-hati. Pernah. Langsung ada yang lihat loh. Ya. Dalam pernikahan, coba masih bawa gaya lama kita sebelum nikah. Gimana nikahnya kita? Paskah? Paskah? Pas berantamnya ya. Kenapa serba nggak pas? Ya karena memang nggak didesain untuk pernikahan. Emang didesain untukmu, hidupmu sendiri gitu loh. Tapi begitu kau masuk dalam pernikahan, kau bawa nilai itu nggak sesuai. Kenapa? Karena nilaimu itu yang waktu masih single itu nggak didesain untuk pernikahan. Makanya begitu kau masuk dalam pernikahan, buat desain yang baru. Jadi baru pas. Sama. Halo? Kenapa harus ketawa? Jangan saling lihat-lihatan, nanti berantem nggak dengar sisa khotbah. Nanti ada WhatsApp-an. Gitu ya, sengaja ya kamu permalukan aku di depan teman-teman ya. Lihat nanti ya habis ibadah. Jadi nggak damai kamu dengar khotbah, kamu oke ini berantem apa lagi nih. Ya, kita lihat ayat terakhir nih, Yohanes. Bagus banget ayat ini, saya sangat suka ini. Kalian tahu cerita Yesus disangkal oleh Petrus 3 kali. Oh ya, Yesus akhirnya bangkit dari kubur. Petrus dan teman-teman kembali jadi nelayan. Mereka udah lepas inilah udah hilang arah. Tiba-tiba malam hari, Yesus, ini nanti Taufik akan bawa kita ke sana. Saya udah minta Taufik juga, karena saya mau kasih pelajaran yang sangat bagus di situ. Waktu kita ke Israel 2024, ya, itu di tempat gereja Korkel itu sendiri, tempat batu, tempat Yesus manggang itu. Ya. Nah, jadi Yesus nunggu di situ, ngelihat murid-muridnya kembali mancing. Ini peristiwa yang dahsyat loh. Kenapa? Masih ingat nggak cerita kapan murid-murid itu dipanggil jadi murid?
waktu mereka diminta Yesus tebar jala, betul tidak? Waktu mereka tebar jala nggak dapat, ya lu disuruh Yesus dapat, betul tak? Dapat banyak. Nah, seperti diulangi oleh Yesus. Seperti diulangi oleh Yesus, kembali ke masa itu, peristiwa 3,5 tahun yang lalu diulangi oleh Yesus, Yesus nunggu. Dapat ikannya, nggak dapat. Coba lempar ke sana, dilempar. Dapat, bawa ke sini. Dari situ mereka tahu ini Yesus. Waktu udah datang, Petrus yang ngelihat itu Yesus, dia langsung berenang. Dia berenang, Yesus bilang, mana ikannya? Di perahu, ambil lagi, berenang lagi dia ke perahu. Balik lagi, dibawa, Yesus manggang untuk mereka. Setelah masak, makanan jadi, Yesus kasih mereka makan. Mereka lihat di situ, walaupun mereka takut. Kok guru nggak nanya, enak kalian makan ya? Udah kalian khianati aku, pergi, makan lagi kalian yang kurang ajar, kalian diajar apa kalian selama ini. Dia tahu Yesus nggak ngomong gitu. Yesus cuma gini makan enak. Nah ini peristiwa yang kemudian terjadi. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang kau tangkap itu. Simon naik perahu lalu menghela jala, ini selesai ya. Kita lihat yang di ayat ini. Ayat 12-nya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, wah ini bagus banget. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Wow. Bapak Ibu saya mau nanya, kalau ada orang yang sudah mengkhianati kamu, membuat kau hilang banyak hal, apakah Bapak Ibu akan siapkan makanan untuk orang tersebut? Lalu apakah Bapak Ibu setelah itu melakukan kebaikan sama dia, duduk dan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Kita akan nanya itu enggak? Saya enggak yakin. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Saya makanya sangat suka saya jadikan ini penutup ya. Ini ajarannya Yesus yang diajarkan sebelum Yesus mati bahkan. Soal mengasihi. Masih ingat dia bilang apa? Kalau kau ditampar, kasih pipimu yang lain lagi. Betul toh? Ya kan? Kalau orang menyakitimu, kasihi mereka. Betul tidak? Sekarang semua teori-teori soal kasih itu dipraktekkan Yesus. Mereka ngelihat langsung. Kami khianati dia loh. Tapi dia malah kembalikan kami ke posisi dulu. Supaya ingat kembali visinya. Untuk mengasihi orang-orang lain. Yang terakhir dia panggil Petrus. Petrus, do you love me? Baru Petrus bilang, Guru, kau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau. Do you love me? Terakhir Yesus bilang, gembalakanlah dombaku. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Setelah peristiwa itu, kita tahu bahwa Petrus, dia memilih disalib kebalik. Nanti kapan-kapan baca novel yang sangat dahsyat, novel yang terinspirasi dari kisah nyata, dari Katolik, judulnya Quo Vadis. Quo Vadis, hendak kemana? Jadi, ada jalan itu di Roma namanya Jalan Quo Vadis. Karena di jalan itu waktu Petrus disuruh jemaat Roma untuk pergi keluar karena terjadi pembakaran kota Roma oleh Nero, di jalan itu Petrus ngelihat bayangan Yesus masuk ke kota Roma. Dan Petrus nanya, Quo Vadis Domino, hendak kemana engkau Tuhanku? Dan Yesus bilang, aku hendak ke kota Roma untuk disalib kali kedua karena engkau tidak mau. Nangis Petrus, kalau cerita ini bisa nangis, saya harus tahan diri. Petrus balik, dia masuk ke kota Roma, dia serahkan dirinya, tapi dia minta satu syarat. Salib aku terbalik. Kenapa? Karena aku tidak pantas seperti Tuanku. Jika dia salib seperti ini, maka salib aku terbalik. Itulah yang terjadi dengan Rasul Petrus. Tapi apa yang menarik? Seumur hidup Rasul Petrus, sejak peristiwa ini, dia tidak pernah sangkal Yesus, dia malah lakukan yang terbaik. Dia tinggal di dalam ajaran
kita bisa ambil poin ini. Coba lihat, adakah cerita-cerita bagaimana Tuhan memilih kita, Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, membuat hidup kita lebih baik. Tuhan memperkenalkan kita dengan sesuatu hal yang hari ini membuat hidup kita jadi bagus. Ingat selalu peristiwa itu, seperti nanti kalau kita ingat kisah komuni perjamuan kudus. Itu semualah titik di mana kita bisa mengasihi seperti ajaran Kristus. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman berharga, bagaimana kita dicintai oleh Yesus, bagaimana kita merasakan ajaran Yesus itu, pasti akan sangat sulit mencintai orang lain. Nah, jadi apa PR-nya Bapak Ibu? Simple. Ulang renungkan. Apa ya kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan? Lanjutkan itu ke orang lain. Yang kedua, pulang dan lihat. Apakah masih ada ajaran-ajaran lain selain ajaran Yesus yang masih saya hidupi? Karena itu juga lah nanti yang membuat kita susah mendesain ini sebagai persekutuan yang sejati. Saya berharap ini bisa bantu kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan kami, Bapa kami di surga, biar kami bisa berubah di dalam Engkau ya Tuhan. Biar kami bisa melihat ya Bapa bahwa mengasihi Engkau adalah sesuatu hal yang dahsyat. Kami ingin pindah ya Bapa. Pindah alam pikir, pindah alam tindak, pindah alam hati. Kami ingin belajar mengasihi seperti Kau sudah mengasihi kami. Kami ingin belajar mengasihi karena kami tinggal di dalam ajaran Engkau. Bantu kami terus bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan menyampaikan permohonan ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, sangat bersyukur bahwa pagi ini kita banyak belajar ya, bagaimana arti tentang mengasihi. Mengasihi dengan caranya Yesus. Meninggalkan, saya belajar bahwa mengasihi itu bukan hanya sekedar sebuah tanda, tetapi mengasihi itu kita meninggalkan cara kita lama, hidup lama saya, pemikiran saya, pemahaman saya. Disitulah saya bisa belajar untuk benar-benar mengerti kasih Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini adalah di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Bentar lagi saudari kita, Ibu Feli, yang biasa dipanggil Ci Feli, dari Ministry Wanita Allah akan berbagi arti salib di dalam hidupnya. Saya persilakan, Ci Feli. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Feli, istri dari Pak Harjo dan mama dari Nikita. Puji Tuhan, anak saya sudah dibaptis dan saat ini boleh melayani di multimedia. Saya sangat bersyukur bisa berbagi arti salib dalam hidup saya. Dulu saya pernah berpikir, ini waktu anak saya masih kecil ya, saya pernah berpikir bahwa kalau nanti anak saya sudah lebih besar, saya akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memberi dan mengasihi orang lain. Tapi saat itu tiba, keadaan tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi pinggang saya sudah mulai bermasalah, di mana pinggang saya jadi sering sakit dan itu membuat saya tidak bisa bergerak dengan bebas gitu. Jadi gerakan tubuh saya jadi lebih terbatas. Terus belum lagi nyeri dan sakit di persendian dan ini bahkan untuk berjalan saja udah kesulitan gitu ya. Keadaan ini membuat saya ingin menyerah sebenarnya. Saya terus berdoa kepada Tuhan supaya pinggang saya ini bisa dipulihkan.
Tapi sakit di pinggang itu kadang hilang, kadang ya tiba-tiba sakit lagi. Jadi membuat saya sulit melakukan banyak hal. Tapi satu hal yang menguatkan saya untuk mau tetap memberi dan mengasihi orang-orang di balik lemahnya fisik saya ini adalah karena kasih Tuhan Yesus kepada saya melalui salib. Hal ini mendorong dan menguatkan saya untuk terus mengasihi orang-orang di sekeliling saya. Ya, saya mau untuk terus bertindak mengasihi orang dengan terlibat sit-in orang yang sedang belajar Alkitab, serta doa dan saat teduh bersama dengan ibu-ibu di ministry Piwa. Walaupun kalau duduk agak lama, pinggang ini jadi tidak nyaman dan kadang berasa nyeri. Contohan kasih Yesus juga membantu saya memiliki belas kasihan untuk mengasihi mami mertua saya yang pernah tinggal serumah dengan kami. Saat itu ada masa saya berada pada situasi yang tidak gampang. Ada masa saya dan mertua sering konflik, salah paham, beda pendapat. Bahkan ada waktu di mana saya karena nggak kuat rasanya, jadi saya nangis. Saya suka menangis karena nggak kuat gitu kan, nahan. Tapi salib Yesus membuat saya terus mau melakukan tindakan kasih dengan terus melayani mami, menyiapkan makanan mami, membangun hubungan yang lebih baik dan berjuang untuk terus mengasihi mami mertua saya. Hari ini hubungan saya dengan mami mertua jadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk memiliki keyakinan untuk terus melakukan tindakan kasih dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita dengar sharing daripada Cifeli, ini ada sebuah proses yang dilewati oleh Cifeli untuk bisa terus mengasihi dengan caranya Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa dihitung sama kita. Apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita, seperti kayak Tuhan itu sudah kasih DP buat kita. Di awal, yang dia gak kenal kita, dia gak tahu kita. Tapi Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mulai tunjukkan kasih kita. Dengan apa yang Tuhan sudah buat dengan hidup kita, mari kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya itu, mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saat ini, saya mengajak kita ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Untuk datang ke Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Saya persilakan, saya kasih waktu 1-2 menit untuk Bapak Ibu ambil waktu sejenak berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat roti kita. Dikatakan 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami boleh senantiasa mengingat akan apa yang sudah Kau lakukan buat hidup kami ya Bapak. Kebaikan yang Kau berikan buat kami hari demi hari Tuhan begitu nyata ya Bapak. Terima kasih Tuhan hari ini kami boleh terus diingatkan akan pengorbanan Engkau Tuhan di atas kayu salib. Salib Yesus menjadi satu tanda nyata buat kami untuk selalu ingat begitu sayangnya Engkau kepada kami ya Bapak. Begitu sabarnya Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan kita memiliki Engkau Tuhan sebagai Tuhan. Terima kasih kami boleh melakukan perjamuan kudus. Biarkan ini menjadi satu ingatan buat kami. Bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Robi yang sudah memimpin kita di dalam komuni kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Feli yang sudah memberikan sharing salib kepada kita hari ini. Jemaat, saat ini saya akan membacakan pengumuman bagi kita di Minggu 26 Maret 2023. Pengumuman yang pertama, Retreat Single Nusantara. Retreat Single Nusantara akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 September sampai 1 Oktober, 4 hari 3 malam di Bali. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Pendeta Andreas di nomor 0822 9494 9436. Pengumuman yang berikutnya. SEACC, Southeast Asia Campus Conference, dengan tema Radiant, akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 2023 di Jakarta dengan biaya Rp770.000. Dan untuk early bird sampai 31 Maret 2023 dengan biaya Rp660.000. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Aaron di nomor 0881 5378 235. Pengumuman berikutnya. GKDI Goes to Israel 2024. GKDI Nusantara akan mengadakan tur ke Israel dan akan mengadakan perjalanan selama 11 hari. Israel Tour akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Oktober sampai 8 November 2024. Dan bagi yang membutuhkan informasi dapat melakukan pendaftaran dan menghubungi Bapak Taufik di nomor 0812 9903 741. Pengumuman yang berikutnya. Kampanye Love Man in Action. Sesuai dengan tema kita bulan ini, kita mau mengadakan suatu kampanye untuk menunjukkan aksi kita dalam hal mengasihi. Kami mau mengajak brother sisters untuk ikut serta membagikan momen Love in Action ini yang akan dilakukan terhadap anggota keluarga, pasangan, anggota jemaat, pemerintah, orang miskin ataupun yang membutuhkan, tetangga, lingkungan sekitar, dan diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan berupa video atau foto melalui post atau reels atau story di Instagram dengan tagline @GKDI Bekasi serta gunakan hashtag #LoveManInAction. Pengumuman yang berikutnya. Open Recruitment Social Media Team. Tim sosial media membuka rekrutmen bagi brother sisters yang memiliki hati untuk membantu menyebarkan Injil lewat sosial media serta talenta di bidang ini. Dan posisi yang dibutuhkan antara lain adalah editor,
kameramen, social media strategist, copywriter, dan talent. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Brother Johnny. Pengumuman yang berikutnya, study Bible. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin study Bible dapat menghubungi admin kami di nomor 0812 8685 8422. Ataupun dapat juga bertanya kepada yang mengundang Bapak atau Ibu di dalam ibadah minggu. Pengumuman yang berikutnya, Persembahan dan perpuluhan untuk GKDI Bekasi dapat diberikan melalui kotak persembahan yang sudah tersedia di belakang atau dapat melakukan transfer ke rekening BCA di nomor 288 3034 180 atas nama Yayasan Gema Kristus Damai Indonesia. Dan sebagai pengumuman tambahan bagi kita, ada kabar baik perihal pembangunan gereja kita yang akan disampaikan update-annya oleh Bapak Wahyu. Kami persilahkan. Haleluya. Kami panitia pembangunan gedung gereja ingin menyampaikan updatean pembangunan gedung gereja kita untuk lantai 4 yaitu ruang serbaguna. Next, bahasa Inggris. Gak kelihatan nih, bisa digedein lagi Juan? Ya TV. Jadi agendanya pertama kita akan menambah daya listrik di gedung kita. Seperti kita ketahui gedung kita sekarang udah 33.000 kWh, nanti akan ditambah untuk 66.000. Jadi ketika kita nambah ruangan, otomatis kita juga akan nambah listrik juga. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau lagi ibadah, tahu-tahu ngejepret ada yang masak nasi, Rani di bawah itu nggak usah. Jadi aman untuk 66.000 bisa mencukupi kebutuhan kita semua, lantai 3, 4, 5, semua aman. Karena mungkin di gedung ini, di komplek ini hanya kita yang AC-nya paling banyak, jadi kebutuhan listrik juga benar-benar kita butuh besar. Kedua, pekerjaan sipil, kita udah ada orangnya juga, udah tender, udah tinggal jalan. Terus pekerjaan interior, untuk dalam ruangan, jadi di lantai 4 nanti seperti kita tahu ruang ibadah kita bagus, nah nanti juga interior dikerjakan oleh orang-orang yang udah pernah kerja sama kita. Terus satu lagi yang di luar kebiasaan kita juga sekarang nanti akan memakai jasa sound design. Sound design itu jadi sesuai kebutuhan kita untuk ruangan ketika kita ibadah suara-suara di dalamnya itu didesain supaya enak gitu. Jadi nggak ada lagi kita lagi nyanyi ada ambulan lewat kedengeran, nggak ada lagi. Apalagi waktu musim COVID kan kita nyanyi ambulan. Nah, nanti di lantai 4 semuanya akan dibikin kedap suara. Nah, jadi setelah penambahan daya listrik juga akan kita rubah sesuai kebutuhan kita, udah nggak seperti ini lagi. Nah terus juga di lantai 4 itu karena ruang serbaguna, kita akan pasang lighting yang nantinya mungkin kita akan hire orang untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Karena untuk lantai 4 itu kita ruang serbaguna kita akan bisa memakai untuk syuting, untuk kebutuhan multimedia, untuk ya pokoknya hal-hal yang menunjang kegiatan gereja. Nah ini adalah gambar desain kita untuk ruangan lantai 4. Oh belum. Nah ini dari kanan sampingnya yaitu depan, ruangan depannya kita lihat ada lengkungan-lengkungannya gitu. Nah itu nanti juga akan ada screen buat kita foto-foto di situ, di sampingnya nanti. Nah, ini bagus banget, bisa nggak ya? Pasti bisa kita semua. Selanjutnya Juan. Nah ini dari sebelah kirinya, ini ruangan depan. Nah itu ada di belakang itu kalau kita lihat, itu ada ruangan untuk
take vokal, ada ruangan di satu di belakang gitu, jadi nanti akan beda dari lantai 3. Selanjutnya Juan. Nah ini untuk tampak belakangnya. Itu ada ruang multimedia dan ruangan untuk take vokalnya di situ. Bagus banget ya. Ya saya sebagai panitia pembangunan gedung gereja, mohon doanya dari jemaat sekalian untuk supaya pembangunan lancar. Enggak doa aja sih sebetulnya. Udah tahu lah kita ya, kalau kata Lina pembangunan butuh cuan. Kalian nggak usah nyumbang macam-macam lah, cukup perpuluhan dan spekon aja sudah cukup, karena itu emang hak Tuhan. Percayalah kita selalu cari yang terbaik dan termurah untuk pembangunan ini. Seperti prinsip Lina, seperti itu. Pokoknya yuk cari yang murah, sampai PLN juga. Kalau PLN mahal, cari PLN Zimbabwe sekalian kalau mau lebih murah ya. Oke, segitu aja pengumuman dari panitia pembangunan. Thank you semuanya. Ya, thank you Pak Wahyu. Kita doakan ya Pak ya, supaya dananya cepat terkumpul ya Pak. Demikian pengumuman bagi kita di minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita mau bertundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan di mana kami pada hari ini bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik. Dan pada hari ini pun Tuhan kami mau memanjatkan doa kami secara khusus Tuhan. Di mana tadi seperti ada pengumuman Tuhan bahwasanya kami membutuhkan biaya di dalam pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati gedung gereja kami agar kiranya ke depannya gereja ini bisa berdampak bagi orang di luar sana. Dan yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa secara khusus Tuhan bagi Ibu Pendeta Nita Boyo, istri dari Bapak Pendeta Charles Iwan, pemimpin jemaat Cirebon Tuhan. Yang sedang bergumul dengan penyakitnya. Tuhanlah kiranya yang bisa memulihkan kondisi Ibu Pendeta Nita. Tuhan memberkati dokter yang mengobati dan memberkati obat yang diminumnya agar bisa menjadi penyembuh bagi dirinya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami. Tuhanlah kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin kami bangsa Indonesia ini. Untuk kami menjadi jemaat, untuk menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sampaikan doa ini hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari bangkit berdiri, mari kita puji Tuhan. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku. Sungguh nyata, sungguh nyata di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang
segenap hati, segenap hatiku hanya untuk segenap hati kami, hatiku hanya untukmu. Selamat hari Minggu, brother sisters. Tuhan berkati kita semua. Amin.